Oke, kita lanjut. Sepanjang pegunungan tinggi berdiri siluet dengan tangan di belakang punggungnya sambil berdiri di gunung hijau subur. Dia sebentar melihat pegunungan sebelum berbalik sambil tersenyum. Kakak Dong, sepertinya rencana kita gagal. Sejak kamu kembali. Siluet gelap menonjol dari hutan. Itu adalah Dongsan, yang sebelumnya baru saja dihadapi oleh pihak Mu Chen. Wutong, rencanamu gagal. Wen Qingxuan itu pintar, dan sepertinya dia telah mengetahui kerja sama kita. Dongsan berkata dengan ekspresi gelap. Pria yang bernama Wutong itu memiliki rambut berwarna merah menyala. Dia memiliki dua bola logam di tangannya yang diukir dengan tanda yang dalam. Fluktuasi energi spiritual yang sesekali terpancar dari tubuhnya seluas lautan yang tidak bisa diremehkan. Mendengar kata-kata Dongsan, dia dengan santai tersenyum. Saya awalnya berniat untuk menyelidiki secara singkat, saya tidak pernah berharap Anda akan berhasil. Selanjutnya, bahkan jika Anda gagal, bukankah Anda seharusnya bisa membuat klan Wen kalah sedikit dengan pembentukan tim Anda? Wajah Dongsan semakin jelek saat dia menjawab, mereka tidak terluka karena tim lain bergabung di tengah, itu harus menjadi tim yang bekerja sama dengan Wen Qingxuan. Oh, bola logam di tangan Wutong berhenti sebentar, bagaimana kekuatan mereka? Seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, dan penguasa bumi yang disempurnakan semu, Dongsan menjawab. Adapun Mu Chen dan Luo Li, keduanya langsung diabaikan olehnya. Seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Wutong menyipitkan matanya sebelum dia tersenyum tipis. Sepertinya Wen Qingxuan tidak bodoh, mereka juga tahu bagaimana mencari pembantu. Tetapi bagaimana seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi dapat mengubah situasi? Untuk warisan ini, klan Wu saya telah mempersiapkannya selama bertahun-tahun, jadi bagaimana kami bisa memberi mereka kesempatan? Dia berbalik dan tersenyum pada Dongsan, kakak Dong bisa datang bersama kita. Yakinlah, klan Wu saya tidak akan mengingkari hadiah Anda. Saya harap begitu. Dongsan mendengus, membuat bekas luka di wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Untuk menghalangi Wen Qingxuan, dia telah kehilangan 4 penguasa bumi besar dari timnya, yang merupakan kerugian yang cukup besar. Bagaimanapun, para anggota itu adalah elit yang telah melalui ratusan pertempuran. Memikirkan hal itu, mata Dongsan menjadi dingin. Jika kita bisa menangkap mereka nanti, kamu harus menyerahkan bocah bernama Mu Chen itu kepadaku. Saya akan memberitahu dia bahwa kematian adalah jalan keluar yang mudah dengan menyinggung saya. Sesuai keinginan kamu, Wutong tersenyum. Dia sama sekali tidak tertarik pada Mu Chen, dan dalam pandangannya, tim Wen Qingxuan pasti akan kalah. Adapun hasil dari yang kalah, dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan mereka. Dia mengarahkan pandangannya jauh, ke kedalaman pegunungan dengan keserakahan berkedip di matanya. Warisan kupu-kupu roh, haha, semuanya akan tergantung pada ini jika aku, Wutong, bisa menjadi penguasa surgawi kedua dari klan Wu. Keluarkan perintah, keluar, kita harus berada di depan dan menyiapkan beberapa hadiah untuk orang-orang itu. Dia kemudian berbalik dan suaranya bergema. Dia pertama kali terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju ke kedalaman pegunungan. Beberapa siluet hitam yang memancarkan aura menakutkan mengikutinya dari belakang. 10 garis cahaya terbang melintasi cakrawala saat mereka melihat pegunungan. Warisan kupu-kupu roh ada di tengah, dan dengan kecepatan kita perlu setengah jam lagi untuk mencapainya. Sepanjang jalan, Wen Qingxuan mendekati Mu Chen dan suaranya ditransmisikan ke telinga semua orang di bawah selubung energi spiritual. Namun, klan Wu harus berada di depan kita, jadi kita harus bergegas, atau mereka mungkin mencapainya sebelum kita. Mu Chen dan Luo Li mengangguk, mereka melakukan perjalanan dengan susah payah, jadi mereka tentu tidak ingin semua usaha mereka sia-sia. Dengan demikian, mereka meningkatkan kecepatan mereka dan ledakan sonik samar-samar bergema di cakrawala. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan ini selama kira-kira setengah jam sebelum Wen Qingxuan, yang memimpin jalan, mulai melambat dan dia melihat ke kejauhan. Tatapan Mu Chen dan yang lainnya mengikuti dan mereka melihat racun menyelimuti pegunungan. Sambil mengendus lembut, Mu Chen merasakan energi spiritual di tubuhnya bergetar dan pikiran penolakan muncul di hatinya, mendesaknya untuk segera meninggalkan area ini. Ada racun di miasma, Mu Chen berkata dengan ekspresi serius. Jelas,
Racun ini mengandung racun fatal yang bahkan membuat penguasa bumi tidak dapat menerimanya. Mengangguk kepalanya, Wen Qingxuan menjawab, dikatakan bahwa racun ini ditinggalkan oleh penguraian pelet saleh yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh. Racunnya sangat kuat, bahkan penguasa bumi yang sempurna akan terluka parah. Mu Chen mengerutkan alisnya, tetapi ketika dia melihat ekspresi tenang pada Wen Qingxuan, dia tersenyum. Sepertinya kalian sudah siap. Wen Qingxuan tersenyum dan seberkas cahaya terbang ke arah semua orang. Mu Chen menerima salah satu balok, dan ketika membuka telapak tangannya, itu adalah pelet biru es yang memancarkan aura dingin. Itu terasa nyaman. Ini adalah Frost Heart Pellet. Penawarnya, itu juga produk dari Endless Fire Territory dengan harga mahal. Setiap satu dari mereka berharga beberapa juta tetes cairan spiritual berdaulat. Simpan di belakang lidahmu untuk melarutkan racun miasma. Produk dari wilayah api tak berujung. Mu Chen melihat Frost Heart Pellet di telapak tangannya dengan penuh minat saat dia berseru kagum. Sebagai salah satu dari 3 alkemis top di dunia 1000 besar, pelet dari wilayah api tak berujung dikenal sebagai produk premium dari dunia 1000 besar. Melemparkan Frost Heart Pellet ke dalam mulutnya, aura dingin langsung menghilang, menenangkan pikirannya. Ayo pergi, setiap orang harus berhati-hati. Begitu kita berada di racun, bahkan jika kita berada di wilayah warisan, itu juga penuh dengan bahaya, tidak akan semudah dulu lagi, Wen Qingxuan mengingatkan. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia tidak melanjutkan dan pindah terlebih dahulu. Mu Chen dan yang lainnya segera menindaklanjuti dan 10 garis cahaya masuk ke racun Zamrud. Memasuki racun, Mu Chen dan yang lainnya langsung merasa sedikit berat. Mereka bisa merasakan racun yang mencoba mengikis tubuh mereka dari segala arah. Tetapi ketika racun memasuki tubuh mereka, Mu Chen segera merasakan tanda-tanda energi spiritualnya berkurang. Setelah merasakan ini sebentar, dia menyadari bahwa ada partikel kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang menyerang tubuhnya, dan menyerap energi spiritualnya. Merasakan situasi ini, wajah Mu Chen sedikit berubah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, aura dingin beredar di tubuhnya dan partikel-partikel itu membeku menjadi setitik debu. Kabut putih keluar dari hidung Mu Chen, mengandung bubuk yang dicampur dengan racun-racun. Racun yang mengerikan, wajah Mu Chen berubah serius. Beruntung Wen Qingxuan melakukan persiapan yang diperlukan. Kalau tidak, hanya racun ini saja yang bisa membuat mereka tidak berdaya. Sementara Mu Chen bersukacita di dalam hatinya, ada suara mendengung halus yang terdengar, langsung menyebabkan dia menyipitkan matanya. Ada sepetak awan merah yang bergerak dengan cepat, dan ketika sudah dekat, dia menyadari bahwa awan itu terbuat dari nyamuk merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kawanan besar yang menutupi sinar matahari. Meskipun mereka hanya seukuran ibu jari, tombak kecil di mulut mereka berkedip dengan cahaya Zamrud yang mengandung racun. Namun, setelah mengalami betapa mendominasi racun-racun itu, Mu Chen tidak berani meremehkan apapun di sini. Segera, dia melambaikan tangannya dan energi spiritual yang tak terbatas menyembur keluar, membentuk penghalang yang menyelimuti semua orang. Namun, segerombolan nyamuk itu masih mendesing sebelum menabrak penghalang. Dalam kontak instan itu, nyamuk-nyamuk itu meledak dan darah merah berceceran di penghalang, langsung membuat lubang di penghalang. Jika bukan karena Mu Chen meningkatkan jumlah energi spiritual untuk melestarikannya, penghalang akan hancur. Namun meski begitu, ekspresi Mu Chen tidak terlihat bagus, karena jumlah nyamuk yang tak ada habisnya, dia bisa merasakan jumlah energi spiritual di tubuhnya dengan cepat menipis. Hanya mencoba untuk menahan serangan bunuh diri dari nyamuk ini saja akan membutuhkan energi spiritual yang cukup besar. Mu Chen, ini adalah pelet venom nyamuk mengerikan. Darah mereka sendiri dapat menimbulkan korosi energi spiritual, dan mereka sangat mendominasi. Wen Qingxuan buru-buru memanggil. Mu Chen mengangguk sambil mempertahankan penghalang, melindungi semua orang untuk melewati kawanan ini sesegera mungkin. Tapi pikirannya segera hancur. Dia merasakan bahwa, untuk beberapa alasan, lebih banyak nyamuk berkerumun, membuat gerakan mereka sulit. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan dapat mengambil langkah maju, dan bahkan bergerak maju akan menimbulkan beban yang signifikan bagi mereka. Merajut alisnya, mata Mu Chen tiba-tiba menyipit dan suaranya yang dingin ditransmisikan ke telinga orang lain. Ada yang tidak beres,
seseorang menggunakan nyamuk ini untuk mengincar kita. Seseorang mengendalikan nyamuk ini. Wen Qingxuan dan Luo Li terkejut saat mendengar suara Mu Chen dan wajah Wen Qingxuan langsung menjadi dingin. Itu pasti klan Wu, mereka mencoba menghentikan kita. Ada ide tentang cara menangkap orang-orang di belakangnya. Wen Ziyu menatap Mu Chen, dengan seseorang yang bermain-main dengan mereka dari belakang layar. Bahkan jika mereka bisa melewati lautan nyamuk ini, itu akan sangat melelahkan bagi mereka. Tatapan Mu Chen berkedip ringan saat dia melihat lautan nyamuk. Nyamuk-nyamuk ini berkomunikasi melalui kebisingan, dan pengontrol di belakangnya harus menggunakan kebisingan untuk mengendalikan mereka juga. Kakak Lingxi, bisakah kamu membuat arai spiritual gelombang suara? Mu Chen bertanya sambil menatap Lingxi. Sebagian besar arai spiritual di gudang senjatanya sebagian besar adalah tipe ofensif, jadi efisiensinya akan kurang. Namun, Lingxi tidak sama, karena dia fokus pada arai spiritual. Jadi fondasinya dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Mu Chen. Lingxi menganggukkan kepalanya dan jarinya teracung. Segel spiritual dengan cepat berintegrasi ke dalam lingkungan, dan pada saat berikutnya, arai spiritual yang indah muncul di hadapan semua orang. Ada cahaya di arai spiritual dan berfluktuasi seperti drum. Saat arai spiritual beredar, drum bergetar dan raungan menggelegar terdengar di antara langit dan bumi, sebelum suara nyamuk itu ditekan. Saat gendang dibunyikan, nyamuk menjadi gempar. Nyamuk-nyamuk yang tak kenal takut beberapa saat yang lalu dibekukan saat menghadapi serangan yang datang dari kelompok Mu Chen dan mereka dengan cepat bubar. Ayo pergi, Mu Chen segera menangkap kesempatan dan penghalang terbang keluar. Saat genderang terus dibunyikan, mereka mengarungi lautan nyamuk. Beberapa menit kemudian, mereka bisa melihat cahaya lagi sebelum akhirnya keluar dari lautan nyamuk. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka bisa melihat lautan nyamuk yang tak berujung saat ini menyebar, dan mereka tidak lagi tertib. Benar saja, seseorang mengendalikan mereka. Wajah Wen Qingxuan menjadi lebih dingin di adegan ini. Mata Mu Chen melihat ke bawah ke hutan sebelum dia tiba-tiba melihat ke arah utara. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang halus. Saat itulah Mu Chen mengarahkan pandangannya, siluet terbang ke hutan dan berusaha melarikan diri. Mencoba untuk pergi, tatapan Long Xiang berubah tajam saat dia menginjak kakinya, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia meledak. Ketika Long Xiang menyelam ke dalam hutan, fluktuasi energi spiritual yang hebat melonjak tak lama kemudian, itu berlangsung selama 10 napas aneh sebelum Long Xiang kembali dengan siluet berjubah abu-abu tanpa vitalitas apapun. Orang ini benar-benar kejam. Saat dia ditangkap olehku, dia langsung memilih untuk bunuh diri dengan racun. Long Xiang membuang mayat itu dan berbicara dengan kaget. Jelas, merawat prajurit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan biasa. Ini adalah hamba bela diri dari klan Wu. Wen Qingxuan langsung mengenali identitasnya dan tatapannya dengan dingin menatap kedalaman pegunungan. Aku tahu siapa yang dikirim klan Wu. Apa? Wen Ziyu segera bertanya. Wu Tong, Wen Qingxuan melanjutkan dengan suara dingin. Tingkat dari martial servant ini sangat berharga, bahkan di klan Wu, dan tidak banyak yang bisa memerintah mereka. Wu Tong adalah salah satunya. Orang itu, wajah Wen Ziyu berubah dengan sedikit ketakutan, dia tidak asing dengan nama itu. Wu Tong adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Wu dan dikabarkan akan menjadi patriark klan Wu berikutnya. Orang ini sangat berbakat dan telah mencapai Perfected Earth Sovereign Realm hanya dalam beberapa dekade. Bahkan di dalam klan Wu, dia termasuk yang teratas. Selain itu, dia juga kejam dengan kemampuannya. Dia bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Wen Qingxuan menoleh dan menjelaskan kepada kelompok Mu Chen. Namun, Mu Chen dengan santai menganggukkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar nama Wu Tong sebelumnya, tetapi tidak peduli seberapa merepotkannya dia, Anda tidak dapat menghentikan gelombang datang. Sepertinya klan Wu bertekad untuk mendapatkan warisan pelet roh ini. Wen Qingxuan mengatupkan bibirnya dan mendengus. Tapi apapun itu, tidak akan mudah untuk merebut sesuatu dariku, Wen Qingxuan. Ayo pergi, kita akan mengambil kesempatan dan mencapai warisan pelet roh sesegera mungkin. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia terbang terlebih dahulu dengan Mu Chen dan yang lainnya mengikuti setelahnya. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan melakukan perjalanan menuju kedalaman racun. Setelah Wen Qingxuan dan yang lainnya pergi,
Bayangan sebatang pohon menggeliat sebelum berangsur-angsur berubah menjadi sosok kabur. Bayangan itu memiliki jejak aura jahat yang menyelimutinya, meskipun hanya berdiri di bawah pohon, pohon itu terlihat cepat membusuk. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual antara langit dan bumi bergerak menjauh dari wilayah di mana bayangan itu berdiri. Sepasang mata abu-abu yang memancarkan aura kematian tak berujung melihat ke arah kelompok Mu Chen sebelum meraih segenggam lumpur dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ada kilatan cahaya aneh di mata abu-abunya dan ledakan tawa aneh yang menyeramkan perlahan terdengar dari hutan. Benar-benar ada monark yang jatuh ke tanah di sini. Rasanya enak, dia tersenyum aneh dan menghilang di balik bayangan. Siluet kelompok Mu Chen dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan sambil juga merasakan betapa berbahayanya racun di wilayah ini. Sejak mereka melewati kawanan nyamuk, mereka telah menghadapi serangan dari 10 makhluk beracun yang aneh. Mereka semua sangat licik, dan jika bukan karena mereka menjaga kehati-hatian, mereka akan mulai menunjukkan luka. Tapi untungnya, setelah mengalami semua bahaya, mereka akhirnya mencapai kedalaman pegunungan tanpa membahayakan. Ini adalah target kita kali ini, warisan pelet roh. Wen Qingxuan menunjuk ke pegunungan di kejauhan, yang tampaknya telah meleleh dan membentuk gua besar. Gua itu berbentuk kupu-kupu. Selanjutnya, ada 5 warna berbeda yang memancar keluar. Ini jelas merupakan tanah budidaya yang sangat baik. Jika tempat ini bukan di jurang suci primordial, ini akan menjadi tempat yang bagus untuk membentuk kekuatan. Mu Chen melihat ke gua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan tanah yang begitu berharga, bersama dengan perlindungan racun, ini hanyalah tanah budidaya alami. Luo Li dan Wen Qingxuan mengangguk setuju. Target kami tepat di depan kami, bersiaplah untuk pindah. Wen Qingxuan menarik kembali matanya dan dia melihat kelompok Mu Chen. Setelah menunggu semua orang mengangguk, dia menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Lalu mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar, menyerbu ke dalam gua besar. Saat memasuki gua, Mu Chen dan yang lainnya menyadari bahwa cahaya di sini lebih terang daripada di dunia luar. Gua itu juga sangat luas, dengan terowongan yang menyebar ke kedalaman gua. Namun, Mu Chen dan yang lainnya tidak putus asa. Mereka menentukan jalan sebelum bergerak lebih dalam bersama. Jalan setapak menjadi gelap saat mereka bergerak selama kira-kira 10 menit sebelum mereka melihat istana batu di ujung terowongan. Hal pertama yang menarik perhatian semua orang adalah 10 binatang batu, menjaga satu-satunya jalan seperti penjaga. Mu Chen dan yang lainnya juga menghentikan langkah mereka setelah melihat 10 binatang batu. Meskipun binatang batu itu tidak memiliki fluktuasi energi spiritual, tim Mu Chen bisa merasakan keanehan mereka. Dan seperti yang mereka prediksi, ketika mereka menghentikan gerakan mereka, 10 binatang batu perlahan membuka mata mereka dengan lampu berkedip di dalamnya. Raungan mereka bergema seperti gemuruh guntur dan bergema di seluruh istana batu, menyapu angin kencang dalam prosesnya. Binatang pelet, seru Wen Qingxuan dengan mata menyipit ketika dia melihat patung-patung batu itu. Binatang pelet, Mu Chen tercengang, dia jelas tidak terbiasa dengan ini. Mereka sejenis boneka, gerakan mereka tidak memerlukan energi spiritual, tetapi pelet yang saleh di mata mereka adalah sumber kekuatan mereka, Wen Qingxuan menjawab. Dengan pengingatnya, baru saat itulah Mu Chen pulih, melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa mata binatang batu itu sebenarnya adalah pelet yang berkedip-kedip. Lihatlah binatang batu tengah, seruan Wen Qingxuan tiba-tiba terdengar. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat binatang batu besar, itu tampak seperti naga dan matanya berkedip-kedip dengan kilau mengkristal, bersama dengan fluktuasi aneh yang memancar darinya. Binatang batu ini sangat kuat, Mu Chen terkejut dari tekanan yang datang dari binatang batu. Itu setara dengan penguasa bumi sempurna yang asli. Kekuatan binatang batu itu setara dengan nilai pelet saleh mereka. Wen Qingxuan menatap mata binatang batu itu dengan api sebelum mengerucutkan bibirnya menjadi senyuman. Jika saya tidak salah menebak, pelet di mata binatang batu itu seharusnya menjadi barang yang dirindukan Wen Ziyu dan Long Xiang. Wen Ziyu dan Long Xiang tiba-tiba menyipitkan mata dan mereka berseru pada saat yang sama, pelet roh kudus. Pelet roh kudus. Mu Chen juga melihat naga binatang pelet dengan kaget.
Dia tidak pernah menyangka bahwa peri kupu-kupu pelet roh akan begitu murah hati dan menggunakan pelet roh kudus yang berharga sebagai mata binatang pelet. Menurut perkiraan Mu Chen, kedua pelet roh kudus itu bernilai setidaknya 80 juta dalam pelelangan. Pada saat itu, entah berapa banyak dari mereka seperti Long Xiang dan Wen Ziyu yang akan bersaing untuk memperebutkan mereka. Saat ini, mata Wen Ziyu dan Long Xiang sudah memerah. Jika bukan karena mereka takut akan kekuatan pelet binatang naga berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan, mereka mungkin sudah bergerak sekarang. Serahkan pelet Beast Dragon itu kepada Ling Xi, dan kita akan berurusan dengan 9 pelet Beast lainnya. Melihat ketidaksabaran mereka, Mu Chen tersenyum. Ini akan menjadi tugas yang mudah bagi Ling Xi untuk berurusan dengan binatang pelet boneka yang tidak memiliki banyak intelektual. Kau memang tahu bagaimana memanfaatkan seseorang. Ling Xi memutar matanya ke arah Mu Chen, tapi dia tidak menolaknya. Dia dengan lembut bergerak maju dan segel spiritual langsung dikirim terbang seperti bintang sebelum mereka terintegrasi ke wilayah sekitarnya. Ling Xi benar-benar seorang cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, dan arai spiritual diatur dengan mulus dengan keindahan yang aneh di dalamnya. Selanjutnya, ruang terdistorsi di hadapannya dalam beberapa napas. Ruang mulai terdistorsi di depannya dan terbentuk menjadi arai spiritual yang besar. Suasana di arai spiritual sangat lengket, dan energi spiritual di dalamnya terasa seberat gunung. Setelah arai spiritual sepenuhnya diatur, Ling Xi melambaikan tangannya dan seberkas energi spiritual melesat ke arah pelet Beast Dragon. Pelet Beast Dragon meraung saat diserang dan menyapu badai deras yang menuju Ling Xi. Tanpa kecerdasan apapun, naga binatang pelet tidak memiliki pemikiran untuk mundur saat menghadapi arai spiritual dan menyerang. Ketika pelet Beast Dragon berada di arai spiritual, itu langsung melambat dan fluktuasi cahaya spiritual dalam arai benar-benar terbentuk menjadi rawa. Saat pelet Beast Dragon berjuang keras, pengekangan juga semakin kuat, mengikat pelet Beast Dragon berlapis-lapis. Hanya dalam 10 napas aneh, kecepatan naga binatang pelet menjadi sangat lambat. Jika itu adalah manusia dengan kecerdasan, ia akan mulai berpikir tentang bagaimana melepaskan diri darinya. Tapi pelet Beast Dragon semakin marah saat ia berjuang keras, tenggelam lebih dalam ke rawa, pada akhirnya. Ini adalah arai rawa spiritual, yang bagus untuk menangani mereka yang berspesialisasi dalam pelatihan tubuh fisik. Saat para ahli kuat itu jatuh ke dalamnya, semakin mereka berjuang, kekuatan mengikatnya juga akan semakin kuat. Pada saat yang sama, rawa akan menyerap energi spiritual mereka, dan pada akhirnya, energi spiritual mereka akan terkuras sepenuhnya, dan mereka hanya dapat ditangkap. Melihat naga binatang pelet, Ling Xi tersenyum saat dia menjelaskan kepada Mu Chen. Benar-benar cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi, Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan berseru, jika itu adalah konfrontasi frontal. Bahkan penguasa bumi sempurna yang asli harus mengalami pertempuran sengit, yang bahkan mungkin mereka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan penuh. Tapi sekarang, Ling Xi telah menyebabkan pelet Beast Dragon menjadi tidak berdaya. Meskipun dia menggertak yang terakhir karena tidak memiliki kecerdasan, kemampuan cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi juga bisa dilihat. Ayo bergerak juga, Mu Chen dan yang lainnya melihat ke 9 binatang pelet lainnya. Pelet Beast itu memiliki kekuatan Greater Earth Sovereigns, jadi mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi mereka. Setelah Ling Xi, mereka juga mulai bergerak. Energi spiritual kekerasan meraung di Istana Batu, dengan serangan energi spiritual yang kuat menyapu keluar. Namun, keributan itu tidak berlangsung lama sebelum 9 pelet Beast hancur. Mu Chen melambaikan tangannya dan 18 pelet yang dipenuhi dengan energi spiritual jatuh ke tangannya. Meskipun pelet ini tidak seberharga pelet Roh Kudus, itu bukan pelet biasa. Jika mereka ditempatkan di rumah lelang dari dunia 1000 besar, setiap satu dari mereka bisa bernilai lebih dari 1 juta tetes sovereign spiritual liquid. Mu Chen dan Wen Qingxuan tidak terlalu memperhatikan pelet ini, tetapi menurut aturan sebelumnya yang telah mereka tetapkan, mereka masing-masing akan mendapat pembagian 50/50. Setelah membersihkan binatang pelet di Istana Batu, pihak Ling Xi juga memiliki gerakan. Naga binatang pelet yang terikat dalam arai rawa spiritual telah menjadi redup dan tidak bisa bergerak lagi di rawa. Mengetuk jarinya, kilau spiritual berkedip-kedip di ujung jarinya. Pada saat berikutnya,
energi spiritual yang kejam berkumpul di arai rawa spiritual, dan arai spiritual juga mulai berubah. Dunia petir langsung menggantikan rawa, baut petir tebal menutupi seluruh area dan menabrak pelet Beast Dragon. Hanya dalam 10 napas aneh, naga binatang pelet mengeluarkan raungan sedih sebelum hancur. Mengepalkan tangannya, 2 manik-manik cahaya terbang keluar dari tumpukan yang hancur dan jatuh ke tangannya, 2 pelet roh kudus yang berharga. Bagus, Mu Chen bersorak. Sebagai cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi juga, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lingxi telah menggunakan arai spiritual ofensif pada saat itu untuk menggantikan arai rawa spiritual. Itu sempurna dilakukan. Dia telah menunjukkan kekuatan penuh dari cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi. Lingxi juga sedikit tersenyum menanggapi sorakan Mu Chen sebelum memberikan pelet roh kudus masing-masing kepada Long Xiang dan Wen Ziyu. Saat ini, keduanya paling membutuhkan pelet. Terima kasih, Nona Lingxi. Wen Ziyu menerima pelet roh kudus dengan gembira saat dia menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Tidak apa, Lingxi tersenyum. Setelah kami selesai, kami akan mencari peluang bagi Anda untuk memperbaiki pelet dan mencapai terobosan. Wen Qingxuan mengingatkan, lagi pula, dengan bahaya di sini, jika mereka membuat terobosan, mungkin ada kejadian tak terduga yang bisa terjadi. Selanjutnya, kami juga tidak punya waktu untuk menunggu mereka berdua menyelesaikan terobosan mereka. Wen Ziyu dan Long Xiang juga tahu ini, jadi mereka menganggukkan kepala dan menekan kegembiraan di hati mereka sebelum dengan hati-hati menyimpan pelet roh kudus. Kami akan terus menekan, aku ingin tahu di mana Wu Tong dan yang lainnya sekarang. Wen Qingxuan memandang Mu Chen dan yang lainnya sambil tersenyum. Baik, Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Masalah mendesak saat ini adalah mencapai bagian terdalam gua untuk harta karun yang sebenarnya terletak di sana. Dengan keputusan yang dibuat, semua orang tidak lagi tinggal di sana dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang keluar dari Istana Batu. Setelah Istana Batu, Mu Chen dan yang lainnya melanjutkan perjalanan panjang. Ujung lorong adalah Istana Batu lain, dan jumlah binatang pelet mencapai jumlah 12. Melihat situasi ini, jalan menuju bagian terdalam gua terhalang oleh Istana Batu, dan hanya melewati Istana Batu mereka dapat mencapai bagian terdalam. Menghadapi halangan ini, Mu Chen dan yang lainnya merasa bahwa itu tidak bisa dihindari dan mereka menyerbu ke arah binatang pelet itu di saat berikutnya. Terlepas dari apapun, mereka akan dapat memperoleh sejumlah besar pelet setelah mengalahkan mereka, dan jika mereka semua dikumpulkan, mereka akan menjadi sumber daya yang berharga untuk klan Wen dan Mu Abode. Menyimpan pikiran seperti itu, Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba merasa bahwa pelet bis yang menghalangi itu sangat menggemaskan. Selama setengah hari berikutnya, kelompok Mu Chen melewati 10 Istana Batu. Jumlah binatang pelet di Istana Batu juga meningkat saat mereka pergi. Jadi ketika mereka melewati Istana Batu ke-10, jumlah pelet base telah mencapai lebih dari 100, dan 4 Perfected Earth Sovereign pelet base. Tapi untungnya, dengan cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi seperti Lingxi di sekitar, binatang pelet yang tidak memiliki kecerdasan itu hanya gudang berjalan untuk pelet yang saleh. Namun demikian, ketika mereka berhasil membersihkan Istana Batu ke-10, wajah Lingxi sedikit pucat, karena dia sangat kelelahan. Setelah mengumpulkan semua pelet dan mendistribusikannya, bahkan Mu Chen merasa senang dengan panen lebih dari 200 pelet yang berharga. Harga pelet yang saleh itu sudah bernilai beberapa ratus juta, dan jika dia bisa menyumbangkannya ke Mu Abode, dia akan bisa membuat Mu Abode tumbuh lebih kuat. Ayo pergi, lanjutkan. Ketika semua orang pulih, Mu Chen menjilat bibirnya dan matanya menjadi sedikit merah. Setelah mengetahui nilai dari pelet yang saleh itu, dia sekarang berharap bahwa Istana Batu dapat terus berlanjut tanpa henti. Secara alami, pelet yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh terletak di binatang pelet itu, jadi dari tingkat tertentu, binatang pelet itu bisa dianggap sebagai bagian dari warisan peri kupu-kupu roh pelet. Yang lain juga memiliki mata yang kabur dari energi spiritual murni yang berasal dari pelet yang saleh itu. Meskipun mereka telah mengalami banyak pertempuran, pikiran mereka masih bersemangat tinggi. Dengan demikian, kelompok itu melangkah keluar dari Istana Batu ini, bersiap untuk menyambut lebih banyak binatang pelet. Namun, ketika mereka melangkah keluar dari Istana Batu kali ini, lorong yang mereka harapkan tidak lagi muncul.
digantikan dengan gua Kares masif yang tersingkap dalam pandangan mereka. Gua Kares itu sangat luas, dipenuhi dengan cahaya spiritual tak terbatas yang tampak seperti bintang tak berujung yang berkelap-kelip dengan kilaunya. Melihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa itu bukan bintang, tetapi pelet. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat gua Kares ini, mereka segera mengerti bahwa mereka telah mencapai bagian terdalam dari Spirit Butterfly Legacy tanpa mereka sadari. Tetapi ketika mereka merasa terkejut, sebuah gerbang batu terbuka di sudut lain dan tim lain keluar dari sana. Kedua tim pertama-tama saling memandang dengan keterkejutan singkat sebelum niat membunuh yang padat melintas di mata kedua belah pihak. Kedua tim tiba-tiba bertemu satu sama lain di gua besar, dan pada saat berikutnya, mata dari kedua kelompok menjadi merah. Dalam sekejap, niat membunuh mulai meledak, menyebabkan suhu di dalam gua turun. Niat membunuh menyapu seperti badai di dalam gua. Hehe, musuh benar-benar berada di jalan yang sempit. Bocah, kamu benar-benar berani berdiri di depanku. Dongsan maju selangkah saat dia melihat Mu Chen, Wen Qingxuan dan yang lainnya dengan tawa yang menyeramkan. Seseorang yang berlari seperti anjing liar beberapa saat yang lalu benar-benar berani menjadi begitu sombong sekarang. Wen Qingxuan mencibir saat dia diejek. Kamu, Dongsan melebarkan matanya saat dia menatap Wen Qingxuan dengan niat membunuh yang sepertinya mengembun di matanya. Tetapi menghadapi niat membunuhnya, Wen Qingxuan tidak memperhatikannya. Dia mengarahkan tatapan dinginnya pada orang di samping Dongsan, seorang pria dengan rambut merah menyala. Wu Tong, tindakan klan Tongmu kotor seperti biasanya. Saat itu, kalian mencuri informasi mengenai warisan ini dari klan Wen saya, dan sekarang, Anda bahkan menjual lokasi kami kepada orang lain. Wen Qingxuan mencibir. Pria dengan rambut merah menyala itu tersenyum. Tidak ada yang terlalu licik dalam perang. Jika klan Wen Anda tidak dapat melindungi informasi dengan baik, maka jangan salahkan orang lain karena mencurinya. Karena kita sudah menjadi pesaing, apakah penting bagi kita untuk menggunakan sedikit cara? Saat dia berbicara, dia melirik kelompok Mu Chen dengan senyum mengejek. Selanjutnya, mereka adalah pembantu yang kamu dapatkan. Meskipun pada akhirnya kamu akan tahu bahwa semua itu tidak berguna. Kurang ajar. Melihat bagaimana dia meremehkan Mu Chen, mata Long Xiang berkobar karena marah. Tepat ketika dia ingin berbicara, dia dihentikan oleh Mu Chen. Mu Chen kemudian melirik pria bernama Wu Tong. Dia merasakan lautan energi spiritual yang berasal dari yang terakhir, memancarkan tekanan kuat yang bahkan menyebabkan ruang di sini bergetar. Jelas, Wu Tong ini adalah penguasa bumi sempurna yang asli. Mereka menghadapi dua tim, yang satu terdiri dari pembunuh iblis dengan pimpinan Dongsan, dan yang lainnya milik klan Wu. Dari tampilan di permukaan, pihak lain memiliki dua penguasa bumi yang disempurnakan. Sebaliknya, hanya Lingxi yang merupakan sarjana arai spiritual tingkat tinggi di sisi mereka, dengan dua penguasa bumi yang disempurnakan semu, Long Xiang dan Wen Ziyu, satu tingkat di bawahnya. Jadi, dilihat dari permukaan, pihak lain memiliki formasi yang lebih kuat dari mereka. Wen Qingxuan juga tahu tentang ini, tapi dia tidak takut, dia jelas masih memiliki kartu truf yang disiapkan. Dengan ekspresi dingin, Wen Qingxuan tidak repot-repot berbicara dengan Wu Tong. Dia melihat ke arah kedalaman gua dan melihat kuali perunggu yang tampak indah seperti kupu-kupu di atas panggung yang tampaknya memiliki api yang berkobar di dalamnya. Mu Chen, kuali itu ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh, dan jika kita bisa mendapatkan warisannya, kita akan bisa mewarisi keterampilan alkimianya. Oh, Mu Chen menatap kuali perunggu dengan takjub. Dia tidak terlalu tergoda olehnya. Karena dia tidak tertarik pada alkimia, dia juga tidak memiliki energi untuk fokus pada jalan lain. Aku ingin mendapatkan warisan alkimia peri kupu-kupu roh, Wen Qingxuan menjawab dengan serius. Hati Mu Chen bergetar dan dia menatapnya. Kamu tahu alkimia? Haha, Qingxuan adalah alkemis terkuat di klan Wen saat ini. Jika dia bisa mendapatkan warisan dari peri kupu-kupu pelet roh, pencapaiannya di masa depan bahkan mungkin sebanding dengan kaisar api dari wilayah api tanpa akhir. Wen Ziyu tersenyum bangga. Mu Chen tercengang. Wen Qingxuan tidak menyukai alkimia di masa lalu. Dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menjadi satu dengan pencapaian yang mendalam ketika mereka bertemu lagi. Tapi dia hanya heran sebentar, karena bahkan dia memiliki identitas lain sebagai master formasi pertempuran.
Jadi wajar jika Wen Qingxuan menjadi seorang alkemis selama ini. Kamu bisa memilikinya, jika kamu membutuhkannya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tak satu pun dari mereka di sini tahu alkimia, jadi tidak akan ada gunanya, bahkan jika mereka mendapatkannya. Melihat bagaimana Mu Chen setuju untuk memberikan warisan yang berharga tanpa ragu-ragu, mata Wen Qingxuan berdesir, bahkan Wen Ziyu dan para ahli lain dari klan Wen memandang Mu Chen dengan rasa terima kasih. Lagi pula, jika itu adalah tim lain, mereka bahkan mungkin ingin ikut ambil bagian di dalamnya. Terima kasih, Wen Qingxuan berterima kasih sebelum melanjutkan. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Kami akan membagi 8/2 pelet. Anda akan memiliki 8 sementara saya mengambil 2. Mereka sebelumnya menyetujui pembagian 5/5, tetapi Wen Qingxuan baru saja memberikan bagian lain dari 3 untuk mengkompensasi tim Mu Chen. Mu Chen mengangguk dan tidak menolak, karena dia tahu tentang kebanggaan Wen Qingxuan. Jika dia menyangkalnya, maka dia mungkin akan merasa tidak nyaman. Membagi panen di hadapanku, Wen Qingxuan, bukankah kamu terlalu bersemangat? Suara menggoda Wu Tong bergema saat dia menatap Wen Qingxuan dengan senyum tipis. Kamu hanya memiliki 1 cendekiawan arai spiritual tingkat tinggi dan 2 penguasa bumi yang disempurnakan semu. Beruntung jika kalian bisa bertahan hari ini, belum lagi mencelupkan harta karun, Dong San berkata sinis. Jangan terburu-buru seperti itu, kita akan tahu setelah kita bertarung, Wen Qingxuan dengan dingin berkata dan tangannya tiba-tiba bergabung. Detik berikutnya, cahaya spiritual merah melonjak dari tubuhnya. Kemampuan bawaan, penguatan garis darah, Wen Qingxuan menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah yang menyatu dengan cahaya spiritual. Pada saat berikutnya, beberapa balok merah membentang dan menusuk para ahli klan Wen. Seketika, mata Wen Ziyu terpesona dengan cahaya saat fluktuasi energi spiritual di tubuhnya meningkat. Hanya dalam beberapa napas, dia telah menembus penghalang dan mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. Selanjutnya, para ahli lain dari kekuatan klan Wen juga telah meningkat. Meskipun mereka tidak mencapai alam penguasa bumi yang sempurna seperti Wen Ziyu, kekuatan mereka telah tumbuh hampir 50%. Metode Wen Qingxuan sebenarnya telah meningkatkan kekuatan para ahli klan Wen ke tingkat yang lebih tinggi. Menghadapi adegan ini, tidak hanya wajah Wu Tong dan Dong San yang sedikit berubah. Bahkan Mu Chen dan yang lainnya menatap Wen Qingxuan dengan kaget. Jelas, mereka tidak pernah berharap dia menyembunyikan kartu seperti itu. Kemampuan bawaan. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemampuan aneh seperti itu lahir dari garis keturunan seseorang. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak memiliki kemampuan menyerang, efeknya dapat dianggap baik dalam hal dukungan. Tetapi kemungkinan munculnya kemampuan bawaan terlalu langka. Selanjutnya, itu hanya bekerja melawan klan yang memiliki garis keturunan yang sama. Dengan demikian, mereka langka di dunia 1000 besar. Tidak heran Wen Qingxuan memiliki posisi tinggi di klan Wen meskipun hanya penguasa bumi kecil dan bahkan Wen Ziyu mendengarkan perintahnya. Mu Chen langsung mengerti fakta ini. Pada saat inilah dia menyadari mengapa Wen Qingxuan tidak takut dengan pesta Wu Tong. Dengan peningkatan melalui kemampuan bawaannya, kekuatan timnya telah meningkat ke level lain. Setidaknya, melalui metode ini, Wen Ziyu akan memiliki kekuatan untuk menghadapi penguasa bumi yang sempurna. Setelah mengeksekusi kemampuan bawaan, wajah Wen Qingxuan menjadi pucat, karena mengeksekusi kemampuan bawaan seperti itu telah menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya. Tidak heran para tetua klan mengatakan bahwa selama klan Wen memiliki Wen Qingxuan, mereka akan dapat menjadi terkenal di antara kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar. Jadi kamu benar-benar memiliki kemampuan bawaan. Pada saat ini, tatapan Wu Tong menjadi dingin dengan niat membunuh yang berkelebat di matanya. Meskipun kemampuan bawaannya tidak banyak menguntungkannya, itu bisa meningkatkan kekuatan timnya. Dan dalam pertempuran skala besar seperti itu, peningkatan seperti itu akan bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tapi sayang sekali, Phoenix sepertimu dari klan Wen akan dikuburkan di warisan ini. 2 siluet berjubah abu-abu di samping Wu Tong maju selangkah dan jubah mereka terkoyak. Tubuh mereka ditutupi dengan jimat kuno, yang tampak seperti rantai yang menusuk daging dan tulang keduanya. Mata kedua orang itu memerah tanpa emosi. Mereka mirip dengan binatang buas dengan raungan yang bergema dari tenggorokan mereka. Jimat di permukaan tubuh mereka memancarkan kilau merah.
Tubuh mereka juga mulai membengkak dengan kecepatan yang terlihat, dan beberapa napas kemudian, mereka berdiri di dalam gua seperti dua raksasa dengan fluktuasi energi spiritual yang dahsyat yang memancar dari tubuh mereka. Dilihat dari fluktuasi energi spiritual, keduanya juga telah mencapai alam penguasa bumi yang sempurna. Untuk warisan ini, saya praktis telah mengeluarkan semua pelayan bela diri kelas atas dari klan. Meskipun mereka akan dinonaktifkan setelah pertempuran ini, itu semua layak untuk mendapatkan warisan ini. Menatap Wen Qingxuan, Wu Tong melanjutkan dengan senyum sinis, selain itu, ada juga kamu, Phoenix dari klan Wen, yang akan dikuburkan bersama mereka. Wajah Wen Qingxuan dan Wen Ziyu sedikit berubah. Lawan mereka sangat kuat. Melihatnya dengan cara ini, pihak lain memiliki total 4 penguasa bumi yang disempurnakan. Sepertinya klan Wu benar-benar membayar harga yang mahal hanya untuk warisan ini. Situasinya tidak bagus. Kita mundur dulu. Wen Qingxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Mu Chen dan yang lainnya. Meskipun warisan itu berharga, hidup mereka lebih penting. Mu Chen tersenyum setelah mendengarnya dan melihat para pelayan bela diri yang mengeluarkan riak kekerasan sebelum perlahan mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara berderak. Namun, kata-katanya telah membuat kelompok Wen Qingxuan terkejut. Serahkan kedua pelayan bela diri itu kepada kami. Qingxuan, Anda akan mengambil kesempatan untuk merebut warisan. Terima kasih telah menonton.